They made us very rich and powerful. Janjikan oleh pemerintah Belanda rumah yang besar. Laat ik de impact zien die Nederlands-Indië op ons gehad heeft. Halo guys, balik lagi sama aku Mutia in Apeldoorn. So today aku, suami, dan mama mertua kita mau pergi ke Deventer. Kita menonton film Sporen van India yang artinya jejak Indonesia. Aku penasaran sih historical penjajahan Belanda di Indonesia, versinya Belanda itu seperti apa? Apakah sama histori yang kita pelajarin di sekolah atau enggak? Dan aku buat summary-nya di rumah karena setelah kita nonton filmnya, kita makan malam, habis itu kita pulang. Maka dari itu aku ceritain di rumah aja. And enjoy watching the video. Nederland, zoals je die nog niet eerder zag. Film dokumenter Sporen van India. Kenapa India? Karena orang Belanda tuh manggil orang Indonesia tuh India atau Indonesius, yang artinya Indonesia. Jadi kalian kalau ke Belanda terus mau mampir ke restoran Indonesia, ada tulisan India, itu artinya Indonesia guys, bukan India ya. Guys, kalian sudah pada tahu kalau orang Belanda itu datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Dan saking banyaknya orang Belanda itu datang ke Indonesia mencari rempah-rempah seperti cengkeh, biji pala, dan lain-lain, akhirnya mereka bentuklah VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yang artinya Persekutuan Dagang Asal Belanda. Nah, kalian tahu kalau company, kenapa orang Indonesia manggil orang Belanda tuh company? Dari VOC ini singkatannya compagnie, jadi company gitu. Yang dipimpin oleh Johan van Oldenbarneveld. Dia ini asal dari Amersfoort. Aku dulu pernah tinggal di Amersfoort dan aku baru tahu banyak banget sejarah jejak Indonesia itu di Amersfoort. Sebagian besar koin yang dikeluarkan oleh VOC itu adalah gulden, dukator, stiver, dan daud. Kalau orang Indonesianya bilang tuh duit. Sampai besarnya company VOC ini guys, mereka jadi nomor 1 perusahaan dagang terbesar di dunia. Yang awalnya mereka berdagang ke Indonesia, berubah statusnya menjadi penjajah. Karena mereka saking egoisnya, untuk mendapatkan uang yang banyak, maka mereka menjajah Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi rempah-rempah yang didapat. Orang Belanda datang ke Indonesia bukan hanya untuk berdagang aja guys, tapi banyak juga mereka yang bekerja dari Belanda pindah ke Indonesia. Salah satunya Aris dan Tu. Mereka pasangan suami istri yang bekerja insurance di Belanda dan mendapatkan kesempatan bekerja di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Mereka ini sampai dapat fasilitas villa yang besar, ada kokinya, ada cleaningnya, dan bahkan mereka dijanjikan oleh pemerintah Belanda rumah yang besar kalau mereka bakal balik pindah ke Belanda lagi. Dan mereka pindah ke Indonesia pada tahun 1939, tepatnya 1 tahun sebelum World War II. Aris dan Tu, suami istri, mereka tiba-tiba hilang kontak saat Jepang datang untuk menjajah Indonesia. Dan Tu disekap oleh bangsa Jepang ke camp yang khusus untuk orang Belanda. Dan aku baru tahu sih guys, kalau campnya untuk orang Belanda dan untuk orang Indonesia itu berbeda. Orang Belanda ya di sini, orang Indonesia di sini, dan sama aja orang Belanda juga ya nggak dikasih makan, disiksa. Banyak juga anak kecil, orang dewasa gitu. We volgen de soldaten die naar Indië werden gestuurd om recht en orde te brengen. Zij dachten als vriend. Scene berubah di tahun 1945 pada saat Indonesia merdeka. Sebenarnya aku di situ hampir menangis sih guys, karena Soekarno lagi bacain proklamasi, itu keren banget. Dan sebelum orang-orang Belanda itu pulang, mereka mau mencoba untuk memulihkan Indonesia kembali dengan militer
Belanda, tetapi mereka tidak ada dana lagi, makanya mereka balik lagi ke negaranya gitu guys. Tapi mereka tuh nggak sendirian, mereka tuh ditemani oleh orang-orang Maluku Indonesia. Daar die na het einde van Indië naar Nederland moesten. Indo's, Molukkers. Dan sebenarnya pada saat hari kemerdekaan, penduduk-penduduk Maluku ini tidak mau orang-orang Belanda balik ke negaranya gitu loh guys. Mereka tuh pikir kalau tanpa orang Belanda, mereka lost, mereka hilang tanpa arah. Dan sebenarnya pada saat hari kemerdekaan, pejuang-pejuang keturunan Maluku yang memilih untuk tinggal di Belanda, yaitu Republik Maluku Selatan. Kelompok rakyat Maluku semuanya berasal dari Nil untuk membantu pasukan kerajaan Belanda saat itu yang dibentuk pada tahun 1814. Dan pada saatnya orang-orang Maluku ini datang ke Belanda, mereka sampai di Belanda di bulan Oktober, dan pada saat itu kan lagi musim gugur ya guys, dan pohon di Belanda tuh lagi pada guguran gitu, kayak kosong kopong gitu loh. Nah terus mereka bingung, ini ada kebakaran atau apa, kok pohonnya kagak ada daunnya gitu. Dan mereka juga kaget, banyak orang bersih-bersih gitu di Belanda, tapi orang Belandanya juga gitu. Dan pemerintah Belanda menjanjikan Republik Maluku Selatan ini akan menjadi sebuah negara yang nantinya tanah Maluku menjadi sebuah negara di tahun 1949. Tapi guys, pada saat mereka pindah ke Belanda, mereka tuh tidak bisa bekerja, mereka tuh luntang-lantung di Belanda selama 25 tahun dan akhirnya mereka memberontak. Dromend van een thuis dat ze vaak niet meer vonden. Dan mereka tuh memberontak untuk dipulangkan sajalah ke Indonesia. Setelah menunggu lamanya selama 25 tahun, orang-orang Maluku ini berontak marah gitu loh kepada Belanda. Karena Belanda tuh sudah menjanjikan kepada mereka bahwa akan menjadi negara Republik Maluku Selatan, tapi itu hanya janji-janji aja gitu loh, janji-janji manis yang dikasih. Dan akhirnya mereka berontak di tanggal 27 Mei 1977. Sebuah kereta dibajak dekat desa De Punt, Belanda sekitar 9 pagi. 9 orang Maluku bersenjata, mereka menarik rem kereta api dan mulai menyandera 50 orang Belanda di kereta itu. Pembajakan selama 20 hari guys, jadi itu mereka 20 hari itu di kereta aja gitu loh. Dan diakhiri dengan penggerbekan oleh pasukan khusus teroris Belanda, di mana 2 sandera tewas dan 6 orang pembajak lainnya tewas. Orang-orang Maluku banyak banget yang marah, mereka pada berontak. Bukan hanya hari itu aja pembajakan di kereta api, tetapi ada pembajakan lainnya di SD Bovensmilde. 40 orang Maluku Selatan lainnya menyandra lebih dari 40 orang di sekolah tersebut. Udah banyak pembajakan yang dibuat oleh orang Maluku karena geram sama pemerintah Belanda, tetapi pemerintah Belanda pun juga masih belum memulangkan mereka ke Indonesia. Dan akhirnya sampai sekarang pun banyak banget orang-orang Maluku, dan mereka campnya itu sekitar Amersfoort. Makanya aku kan dulu pernah tinggal ya di Amersfoort, dan aku tuh baru ngerasa juga kok di tempat kerja aku banyak juga orang mix Indo-Belanda gitu loh guys, bukan hanya 1-2 orang tapi bisa 6 orang. Nah makanya di Belanda tuh banyak banget makanan Indonesia, budaya-budayanya. Even nama jalan Belanda tuh nama Indonesia loh guys, kayak Sumatra Straat, Java Straat, Borneo Straat, dan sebagainya. Tell me about the history of Indonesian and Netherlands at your school. The war. Yeah, so in school we learned that the Dutch colonized Indonesia, and we learned most about it in elementary school. They told us that the Dutch golden age was because of Indonesia giving a lot of resources and trading with the Dutch, and they made us very rich and powerful. Netherlands is so mean to Indonesian people. No, they didn't really talk about it. It's mostly about how great the Dutch were at the time. But now they changed their mind, so now they talk about it, yes.
Sebenarnya tragedi pembajakan penduduk-penduduk Maluku ini di Belanda itu masih panjang banget guys. Jadi kalau kalian tertarik, aku bisa buat video barunya. Oke guys, itulah summary dari film Sporen van India. Bagi kalian ada penambahan tentang sejarah jejak Indonesia di Belanda, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching. Duduy!